Ajari kami, berikan roh hikmat wahyu untuk menyikapi zaman ini, supaya kami tetap setia kepadamu Tuhan, sesuai dengan pujian tadi Tuhan. Karena firman-Mu itu yang menguatkan kami, dan kami yakin akan berjalan di jalan yang benar bersama dengan Tuhan. Ajari kami Tuhan, supaya pengalaman-pengalaman bangsa Israel menjadi sebuah pengalaman yang berharga dalam kehidupan kami masing-masing di gereja ini. Tolong hamba-Mu yang sederhana ini Tuhan, untuk bisa menyampaikan isi hati Tuhan dengan tegas, tapi dalam kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus tolong, supaya bukan pikiran, bukan kehendak hamba-Mu yang terbatasnya, tapi Engkau sendiri, Roh penghibur, yang akan beracara buat kami, menyentuh kami masing-masing dari hati kami yang paling dalam, sehingga kami semua yang ada di tempat ini, mungkin kami punya persoalan, Engkaulah Jehovah Shalom, sumber damai sejahtera, jawaban bagi semua persoalan kami. Kalaupun mungkin ada yang kurang sehat atau sakit, Engkaulah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Itu sebabnya Engkau disalib dan keluar darah, sehingga genaplah firman Tuhan ini. Dengan bilur-bilurnya kami disembuhkan. Terima kasih. Engkaulah Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, yang menyediakan semua kebutuhan kami. Ketika kami berseru kepadamu, Engkau menjawab. Karena firman-Mu mengatakan, serahkanlah segala khawatirmu kepadaku, karena Engkau yang memelihara kami. Beberapa menit ke depan ini Tuhan, izinkan kami untuk tenang dalam anugerah-Mu Tuhan, dalam hadirat. Semua yang mendengar, semua yang melihat, dan kami semua sepakat hanya menyerahkan waktu ini kepada Tuhan Yesus dalam bimbingan Roh Kudus. Hal-hal yang bukan dari Tuhan menyingkir. Kami tidak mengizinkannya dalam nama Yesus Kristus. Kami punya otoritas untuk menolak Engkau, iblis, pikiran-pikiran jahat, niat jahat, apapun yang jahat. Tapi bila kami boleh duduk diam dalam naungan yang maha damai, dalam nama Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang percaya katakan amin. Amin. Tolong, terima kasih. Puji Tuhan. Ini yang
pertama kali dengan 2 kali ibadah ini ya, tadi sedikit berbicara dengan hambanya Pak Hengki, luar biasa. Puji Tuhan, ketika saya ditelepon oleh hambanya, sahabat saya, saudara saya ini Pak Kace, saya baru pulang dua hari baru pulang dari Afrika. Saya nggak ngebayang tadinya mau ke Afrika itu seperti apa. Bukan sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Dahsyat sekali. Mereka itu kalau mau muji Tuhan, memang mungkin gayanya, budayanya luar biasa. Banyak sekali pengalaman yang saya dapat. Nanti sekali waktu kalau sambil jalan ada sesuatu, saya akan bagikan. Setelah itu, sebelumnya saya udah ngira-ngira kayaknya minggu ini saya belum lihat jadwal saya. Tapi puji Tuhan, saya diingatkan. Lalu saya berdoa sepanjang itu, Tuhan saya mesti ngomong apa? Untuk jemaatmu yang kau kasih di Joyful itu apa? Terus terngiang-ngiang, akhirnya saya teringatnya bangsa Israel. Karena negara yang saya datangin itu yang pertama namanya CAR, C-A-R, Central African Republic. Jadi Afrika yang paling tengah. Kemudian kita ke Kenya, terakhir di Ethiopia. Kalau Bapak Ibu semua saudara-saudara ingat Ethiopia, mestinya ingat namanya Ratu Sheba. Itu negaranya namanya Kush. Ternyata di Alkitab nggak ada ya. Kalau Salomo sama Ratu Sheba itu punya anak. Jadi diceritakan gini, Ratu Sheba itu kan cantik. Makanya dia tutup cadarnya semua. Dia adalah ratu yang tercantik pada saat itu. Salomo juga keren gitu ya. Masa sih sekian lama tidak ada sesuatu? Ternyata ada. Dan dia punya anak. Namanya Menelik. Menelik 1. Sekarang Menelik 2 keturunannya. Menelik 1. Jadi orang Ethiopia itu yakin kalau dia keturunan Salomo. Nah, apa hubungannya dengan bangsa Israel? Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau kita ingat, bangsa Israel itu diperbudakan selama kurang lebih 430 tahun. Sampai akhirnya mereka berteriak. Nah ini mungkin, ini agak berbau ngajar gitu ya, jadi mohon maaf. Saya akan berusaha semaksimal mungkin, tapi ini pengajaran. Pelajaran yang harus kita ulang nanti ya. Jadi mulainya dari kitab Keluaran. Ketika bangsa Israel itu masuk ke tanah Mesir, awalnya kan Yusuf ya, kemudian Yakub dan sebagainya turunan bertambah banyak. Disebutnya dengan bangsa Ibrani pada saat itu. Mereka lupa dengan Tuhan, sehingga mereka berteriak, mereka memujinya Baal, mengikuti apa yang dilakukan oleh bangsa Mesir. Sehingga akhirnya Tuhan marah, mereka ditindas, dibiarkan 430 tahun. Akhirnya mereka berteriak kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar. Tuhan itu memberikan kesempatan kita untuk belajar. Mungkin di sini kita, wah, saya udah berdoa puasa, tapi kok nggak dijawab-jawab. Mungkin Tuhan lagi memberikan pelajaran buat kita. Kita semua mengaminkan bahwa 1 Korintus 10 ayat 13 yang pertama, Tuhan tidak memberikan pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Dia tahu kekuatan kita seperti apa. Pencobaan-pencobaannya juga biasa. Dan yang terakhir katanya apa? Dia akan memberikan jalan keluar untuk itu. Saya pikir-pikir ini Tuhan kita ini aneh ya. Kalau udah tahu kita nggak kuat, kemudian mau dikasih jalan keluar, kenapa mesti dicoba gitu? Tapi ternyata ya untuk next level, untuk naik level kita mesti melalui ujian namanya. Kalau enggak kan TK terus kita. Ini bayi cantik ini kan dia mesti ngalamin ujian. Mungkin nanti dikasih makanan yang lembut dulu, akhirnya lama-lama keras, digendong, masuk angin. Yang penting jangan, bahasa asli orang Afrika bilang jangan sasa. Sasa bukan bumbu masak sasa. Sasa itu diare. Jadi sekali waktu saya kesempatan setelah KKR itu pemeriksaan kesehatan. Jadi saya belajar bahasa mereka. Walaupun bahasa
nasionalnya bahasa Prancis. Saya nggak bisa bahasa Prancis, lalu saya belajar bahasa Sango namanya, Sasak kayak gitu. Kenapa? Kalau itu bisa turun berat badannya. Nah, bangsa Israel ini akhirnya ditolong oleh Tuhan untuk keluar oleh Musa. Saya potong aja, mungkin saya mau kita sama-sama lihat di Keluaran 3 ayat 18 aja. Inilah dia inti dari semua yang dikehendaki Tuhan dari bangsa pilihannya. Dan saya berharap untuk semua jemaat Joyful yang ada sekarang, tangkap ini menjadi sebuah destiny, menjadi sebuah target dalam hidup kita untuk menyenangkan Tuhan. Saya nggak tahu juga ya, banyak sekali berkat buat saya sebenarnya ya. Ini saya baru pulang, nanti hari Selasa saya udah berangkat lagi, tapi berangkatnya ke Israelnya sekarang. Siapa yang mau ikut boleh ya? Gratis, Pak. Kenapa? Gratis. Boleh, minta aja sama Tuhan dong ya, jangan sama saya. Lalu saya diingatkan lagi sudah, karena kali ini kami berangkat itu temanya, tujuannya adalah menerima berkat seperti yang didapat dari Gunung Hermon. Lalu saya ingat lagi Gunung Hermon, rupanya begitu sudah. Saya dapat pelajaran baru begini. Ini gereja disebutnya rumah Tuhan, betul? Setuju ya? Kalau rumah Tuhan, berarti Tuhannya ada di sini, saudara. Nggak perlu dipanggil-panggil Tuhannya. Mohon maaf ya, mungkin ini perlu diperdalam gitu. Kan kadang-kadang ada pemimpin pujian bilang, ayo mari kita supaya Tuhan datang gitu. Loh, berarti ini bukan rumah Tuhan kalau Tuhan disuruh datang. Tuhan itu ada di sini, saudara. Itu mesti diyakini. Kalau nggak yakin berarti jangan sebut ini rumah Tuhan. Kalau saudara datang ke rumah Irwan Silaban, berarti ada di sana saya. Kecuali kalau saya lagi pergi ya. Jadi mari ketika kita masuk dalam pujian, kita nggak perlu panggil Tuhan. Yang kita perlu adalah kita menyembah Dia. Sehingga ketika kita menyembah Dia, Tuhan berkenan, maka hadiratnya turun. Artinya menyembah Tuhan, menurunkan hadirat Tuhan itu bukan tugasnya pemimpin pujian, bukan. Tugas kita semua. Pemahaman saya dulu, lu mesti kudus dong. Lu mesti nyanyi, mesti naik supaya semua jemaat merasakan hadirat. Jadi kalau nggak ada hadirat Tuhan, lu yang salah gitu, nggak bisa. Dan ini ternyata menjadi dasar ketika Tuhan mempersiapkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Mari kita buka Keluaran 3 ayat 18. Tadinya saya mau pakai Alkitab saya yang sana ya, tapi tiba-tiba saya situ ambil Alkitab yang gede gitu. Ini Alkitab gede untuk saya belajar. Karena ada bahasa macam-macam nih, ada bahasa Bataknya. Tapi referensinya banyak sekali. Mari kita baca ayat 18 sama-sama. Kalau yang bisa lihat di sini juga boleh. 1, 2, 3. Dan bila mereka itu bangsa Israel ya, mendengarkan perkataanmu Musa, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Jadi bangsa Israel diperintahkan melalui Musa untuk keluar dari tanah Mesir itu untuk menyembah Tuhan. Untuk menyembah Tuhan. Jadi ini menjadi sebuah ukuran. Thank you. Luar biasa nih si engkong aja. Untuk menyembah Tuhan. Nanti akan banyak sekali persoalan. Saya berharap bisa semua nih ya. Tadi saya bacanya dari Keluaran sampai Hakim-Hakim. Terlalu panjang, jadi sepotong-potong. Jadi dasarnya adalah menyembah Tuhan. Jadi saya berharap, saya menghimbau semua jemaat Joyful, kalau mau betul-betul mendapatkan full apa yang Tuhan mau berikan dalam ibadah ini, kita harus siap-siap dari rumah.
kita harus mempersiapkan dengan baik. Tadi malam saya baru tidur sekitar jam 12 malam. Dan saya baca terus, Tuhan mau apa, saya renungkan terus firman. 3:30 kami udah bangun semua. Wajib hukumnya buat semua anak saya 3:30 bangun. Hanya untuk berdoa dan menyembah Tuhan. Setiap hari. Kalau anak saya yang kuliah di UPH, dia bangun di sana. Ada satu lagi jauh sekali, ini saya juga kadang-kadang, kenapa dia begini? Yang satu lagi di sana, di Cikarang Barat. Perempuan lah, tapi dahsyat, mirip-mirip sama saya. Pernah sekali waktu jam 11 malam baru pulang, naik kendaraan umum, dahsyat banget. Perempuan. Yang dua dekat, tapi semua bangun. Jadi bangun semua datang, kita menyembah Tuhan. Apa? Karena saya harus mempersiapkan ketika saya datang ke sini. Harus sungguh-sungguh dipersiapkan, jangan kalau bisa usahakan jangan keburu-buru. Nanti kita nggak siap menerima hadirat Tuhan. Dan apa yang terjadi setelah bangsa ini keluar? Diberikan tanah Kanaan. Mereka mengalahkan bangsa-bangsa yang ada di Kanaan. Saudara masih ingat ada apa aja bangsa di sana? Bangsa Kanaan, bangsa apa? Het. Ada lagi itu? Bangsa Amori, bangsa Feris, Hewi, dan bangsa Yebus. Saya pintar mengarang, jadi saya bikinnya Kafi. Kafi itu K-H-A-F-H-Y. Jadi Kanaan, apa tadi? Hewi, Amori, Feris, Hewi, tadi Het, ini Hewi, kemudian Yebus. Jadi saya hafal. Nah, bangsa ini tidak dihancurkan oleh mereka. Akhirnya mereka kawin-mengawin, lalu kita potong langsung ke hakim-hakim. Ketika Yosua sudah mati, mereka mendapatkan haknya masing-masing. Setengah dari Manasye dapatnya di Yordan. Kemudian Ruben dan Gad dapatnya di Yordan. 9,5 dapatnya di tanah Kanaan. Kalau Bapak Ibu nanti baca, akan mengerti maksud saya. Karena bangsa Israel kan ada 11, 12. 12 ya? Tapi anaknya Yakub, siapa yang hafal anaknya Yakub ada berapa? 12. 12 sama Dina ya? Cewek satu. Dina ya? Tahu nggak anaknya Lea berapa? Anaknya Lea itu yang pertama laki-laki semua. Ada, saya cara menghafalnya gini, karena saya dokter jadi saya bilang rumah sakit rumah sakit Lewi Yehudais 6. Rumah sakit itu Ruben, Simeon, Yehuda, Lewi, Yehuda, Isakar, dan Zebulon. Itulah anaknya Lea yang pertama, 6 orang. Kemudian habis itu gundik-gundiknya. Nah, setelah itu mereka hidup sesuai dengan kehidupan mereka masing-masing. Dan keturunannya semua lupa. Coba kita lihat semua di kitab Hakim-Hakim. Saya langsung aja potong ke pasal 6. Yaitu cerita mengenai Gideon. Dari mulai pasal 1, 2, 3 terus, kata-katanya begini. Ayat pertama dari kitab Hakim-Hakim pasal 6. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Apa yang jahat? Mereka meninggalkan Tuhan. Mereka menyembah, tetap menyembah, tapi disembah Baal dan Asitoret. Itu sebabnya Tuhan selalu marah. Mulai dari di sebelum-sebelumnya kan ada banyak hakim ya. Pasal 1 ketika mereka berperang lawan Kanaan, kemudian pasal 3, pasal 4 mulai Otniel, Ehud, Deborah, Barak, kemudian terus sampai saya mau ambil di Gideon aja, di tengah. Kata-katanya, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Apa yang menurut Tuhan jahat itu karena mereka meninggalkan penyembahan kepada Tuhan. Bapak Ibu semua, kenapa sih Tuhan itu minta disembah? Tuhan kita ini Tuhan yang luar biasa, Maha tahu, kasih dan semua Dia bisa melakukannya, amin. Amin. Tapi satu yang tidak bisa dilakukan oleh Dia, yaitu menyembah dirinya sendiri.
Tapi ciptaan yang paling sempurna yang dikatakan yang mirip dengan Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah kita. Jadi intinya saya mau mengingatkan, mari Bapak, Ibu dan semua saudara-saudaraku yang kukasihi, bersiaplah untuk menyembah Tuhan. Karena ketika kita nanti dibawa oleh Tuhan di rumah kita yang sudah disiapkan sesuai dengan firman Tuhan, katakan, aku kembali ke sana untuk menyediakan rumahmu. Jadi nanti kita di sana punya kavelingnya sendiri-sendiri. So. Puji Tuhan sih, sekarang saya tinggal di BSD. Keluar dari rumah nggak ada macet. So. Sebelumnya, haleluya 12 kali. Baru keluar rumah udah macet. Persoalan berikutnya tambah. So. Saya jadi malas ke Jakarta. Jadi kalau saya harus ke Jakarta, 4:30 saya udah berangkat. Saya nggak mau macet di jalan. Lebih baik saya olahraga atau baca Alkitab di lokasi di mana saya ada. Saudara, baca Alkitab nanti baik-baik kan. Jadi jangan dikira saya ini aliran sesat gitu ya. Alkitab sendiri bilang, aku akan kembali ke rumah Bapa dan menyediakan rumah loh, rumah tempat. Saudara mesti tahu di mana rumahnya. Sekarang aja tahu kok rumahnya. Dan di sana kita menyembah Tuhan. Waktu saya belajar dari orang Afrika, waduh, keren banget saudara. Nyanyinya itu ada gaya kayak apa namanya? Nge-rap ya. Jadi dia ngomong dulu baru yang lain nyanyi gitu. Lagunya yang paling saya senang tuh Babao namanya. Sederhana sekali. Tapi ketika menyanyikan itu, akhirnya sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya nyanyikan lagu itu. Lagu itu gini. Babao, oh, Babao. Cuma begitu doang. Babao terus. Itu artinya Bapakku, Bapakku. Tapi ketika menyanyikan beramai-ramai itu, waduh, saya wah, terima kasih, ini hadiratmu begitu kuat gitu. Intinya adalah menyembah. Karena Tuhan tidak bisa menyembah dirinya. Jadi dia perlu kita untuk menyembah Tuhan. Tapi sadar ya, jangan GR. Kalau kita tidak siap menyembah, maka Tuhan akan pakai batu. Kalau dia aja bisa disuruh ngomong. Jadi mari kita siap-siap dari rumah itu. Kalau hari Minggu datang, persiapkan. Saya mau menyembah Tuhan. Kalau perlu datang duluan, persiapkan. Sehingga ketika pujian itu disampaikan, ketika penyembahan itu dinaikkan, hadirat Tuhan turun. Saudara, kalau hadirat Tuhan turun dalam pujian, kita bisa menangis. Tapi menangisnya jangan mikir, aduh, gue belum bayar kontrakan 3 bulan, jangan. Tapi karena benar-benar merasakan, Tuhan terima kasih, Engkau sudah menebus aku. Karena Tuhan bilang, setiap orang yang menerima aku sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya akan menjadi anak-anak Allah. Dan anak-anak Allah itu haknya adalah menerima warisan. Warisan dari siapa? Dari Abraham, Ishak dan Yakub. Karena Allah kita disebutnya Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Nggak pernah disebut Allah Esau. Karena dia sedikit meremehkan apa yang diperintahkan Tuhan. Itu sebabnya kita harus serius dalam Tuhan itu. Kalau perlu itu benar-benar merasakan Tuhan maunya apa sih gitu. Sampai hari ini pun saya nggak tiba-tiba tahu apa yang Tuhan mau. Kadang-kadang, aduh Tuhan, apa sih gitu ya. Saudara, di sini pasti ada juga kegiatan doa puasa ya. Hanya sedikit aja, nanti tolong dibaca Lukas pasal 5 ayat 33-37 tuh saudara. Saya keinget sedikit aja supaya saya nggak lari ke sana. Kita mesti pahami berdoa puasa itu nggak sama seperti saudara-saudara kita yang lain. Sebelum puasa makan yang banyak gitu ya supaya tahan. Nanti habis buka puasa makan yang banyak juga karena dendam. Tadi ngobrol nggak banyak, bukan begitu sih. Karena di sana dikatakan di ayat 37 dikatakan mempelai berada dengan mereka nggak berpuasa. Karena mereka dipertanyakan oleh orang Farisi, kenapa murid Yohanes, murid Lewi semua puasa, sementara murid-murid itu tidak. Lalu Tuhan bilang, selama mempelai ada bersama mereka nggak perlu puasa. Tiba saatnya, ketika mempelai itu sudah tidak ada atau diambil, itulah mereka berpuasa. Apa maksudnya, saudara? Kita berpuasa untuk gereja ini
benar, betul sekali. Tapi ternyata puasa itu harus seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berpuasa itu untuk orang lain, bukan untuk dirinya. Dan ketika puasa, iblis tahu ada kuasa yang besar yang diterima. Contohnya dia dicobai 3 kali. Itu sebabnya kalau kita habis puasa itu kayaknya kita hati-hati ya. Jangan kena gua ntar lu langsung mental gitu ya. Powerful banget. Itulah mungkin yang harus kita siapkan. Nah, kita kembali ke pasal 6 dari Hakim-Hakim ini. Karena saya harus menyelesaikan juga teman. Semangat banget nih, mau ngajar banyak sekali. Tapi mari kita lihat. Saya ambil di tengah-tengah. Gideon ini siapa sih? Gideon adalah suku Benyamin. Dia bilang saya suku yang paling kecil karena Benyamin paling kecil setelah Yusuf. Habis itu Rahelnya meninggal ya. Di Alkitab itu Rahel dibilang dikuburnya di mana? Ada yang tahu? Di Bethlehem. Alkitab bilang kuburan Rahel itu ada di Bethlehem. Tapi sekarang ada di luar Bethlehem. Karena Bethlehemnya di tembok. Yang di dalam adalah otoritas Palestina, yang di luarnya Israel. Karena ada tembok, kota Bethlehemnya di dalam, kuburannya di luar. Ini hanya joke aja gitu ya, bahwa segala sesuatu itu bisa berubah. Tapi kita jangan sekali-sekali berubah. Kita harus tetap setia. Ada lagunya ya, Wahyu 10 Wahyu 2 ayat 18b. Setialah sampai mati. Waduh, itu lagu kalau dinyanyiin orang GPDI. Saya dari tahun 83 itu menginjil ke daerah. Di Toraja waktu tahun 90 di gunung, gak ada orang. Orang-orang GPDI itu zaman dulu dia yang terima tamu. Kalau tadi kan ada Pak Kacil, ada yang di bawah lagi. Enggak nih, pendeta yang terima tamu, nanti pendeta yang mimpin pujian, pendeta yang ngambil persembahan, pendeta yang khotbah, semuanya dia. Yang main musik pun dia, pakai apa namanya gini, akordeon gitu. Nah, pada saat itu Gideon mengatakan saya nggak bisa apa-apa seperti Musa. Memang Tuhan tidak memerlukan kekuatan manusia. Dia buat dulu, dia mencari orang yang paling lemah untuk supaya dia sadar kalau apa yang dia buat itu karya Tuhan. Saya singkat cerita saya di pasalnya yang ke-7 aja. Ke-7 dulu. Di ayat 2. Gideon, ini temanya Gideon mengalahkan orang Midian. Nanti kita mau ceritanya itu adalah bangsa Israel ini dihabisi oleh bangsa Midian sampai mereka lari terbirit-birit, ngumpet. Semua makanan habis diambil oleh mereka. Lalu ayat 2 berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan kau itu daripada yang ku kehendaki. Jadi Gideon disuruh untuk menyelamatkan bangsa Israel. Lalu dia bawa seluruh bangsa Israel yang ada pada dia. Jumlahnya di ayat 2 terakhir 3. Lalu pulanglah 32.000 orang. Di mana itu 32-nya? Di ayat 2 ya? Di ayat 3 kan? Oke, di ayat 3. Lalu pulanglah 22 orang, sisa 10. Maka jumlahnya 32 kan? 32.000. Kalau bangsa Midian itu akhirnya dikalahkan oleh mereka dengan 32.000, maka mereka akan mengatakan, kami mengalahkan bangsa Midian karena kami kuat, karena kami punya pedang dan mereka jago memutarkan alih-alih seperti Daud. Tuhan tidak mau. Tuhan tidak mau kalau gereja ini berkembang karena hambanya Pak Hegi. No. Dia harus benar-benar merasakan bahwa ini adalah karya Tuhan. Lewat kerja sama tentunya. Nggak bisa beliau kerja sendiri. Jadi apa yang menjadi bagian hidup kita itu kita harus sadar. Dasarnya adalah hemat Tuhan. Tadi pagi sebelum saya kesini, kami biasa mengingat perjamuan bersama dengan Tuhan. Jadi saya ambil ayat di dalam roti perjamuan itu, ayatnya sangat menguatkan saya. Kemarin ayat yang saya dapat adalah janganlah khawatir,
Serahkanlah segala hidupku kepadaku, karena akulah yang memelihara kamu. Itu ayat emas saya ketika saya bertobat tahun 83. 1 Petrus 5 ayat 17. Tapi tadi saya mendapatkannya Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira itu membuat muka berseri-seri. Makanya saya berseri-seri, kan keren ya. Amin. Terima kasih. Tapi hati yang pedih mematahkan semangat. Maka jangan pernah ada orang yang bersedih menularkan kepada yang lain. Bukan berarti kita nggak empati dengan mereka. Oh, lu sedih, lu langsung neraka aja, jangan. Bukan itu, justru kita harus empati, mengangkat mereka untuk keluar dari kesedihannya. Kadang-kadang harus nyata juga, saudara. Kenapa lu sedih? Gua nggak punya ongkos pulang. Tadi hambanya di situ tanya, dokter, berarti dokter kalau nggak praktik, nanti kalau mau praktik mesti belajar rumah tangga. Enggak, saya praktek, saudara. Cuma prakteknya apa? Mengenai proyek thank you ya. Pasien saya 6.000, saudara, 6.000. Hampir semua proyek thank you. Dokter, halo, gini, thank you. Sampai kemarin di Afrika pun masih ada orang yang konsultasi dengan saya. Nggak masalah. Saya merasa salah satu orang yang paling diberkati Tuhan lewat kehidupan saya. Saya tidak praktek secara bayar dan dibayar sejak tahun 2000. Tapi hari ini saya merasa saya lebih diberkati oleh Tuhan. Sebab kalau saya hanya bekerja, menunggu, saya nggak mungkin bisa beli rumah di BSD. Harganya nggak seberapa murah. Betul ya? Betul. Harganya tidak seberapa murah. 10 tahun, 20 tahun belum tentu saya bisa. Tapi karena anugerah Tuhan, dalam sujud menyembah kepadanya, dia buktikan bahwa dia itu Jehovah Jireh. Amin. Jadi kalau saudara punya persoalan, jangan datang ke beliau. Sama, kita punya persoalan. Datang aja kepada Tuhan. Kalau perlu, ini kan 24 jam dibuka. Menyembah di kaki Tuhan. Hafalkan lagu-lagunya seperti pemimpin pujian. Ada lagu-lagu banyak sekali. Tuhan, ku datang kepadamu dengan seluruh kehidupan. Ku datang bersujud di kaki. Waduh, bisa nangis. Apalagi kalau lagi gelap. Tapi jangan takut, aduh gelap, ada siapa di sebelah gue, jangan. Tapi benar-benar bisa merenung. Nice. Jadi kami berdoa suami istri, kalau malam, kalau saya udah tidur, saya dibangunin, ambil gitar, lalu kita menyembah Tuhan. Tiada yang lain yang ku ingini, hanya di hadiratmu. Waduh, tak ingin aku, aduh, jangan sampai saya menangis di tempat ini. Tapi saya mau mengajak, membangun semua jemaat yang saya kasih joyful. Saya pokoknya senang banget ya kalau diundang di tempat ini, karena saya merasa kehangatan saudara itu berbeda. Kemarin itu di sana 1.000 orang harus. Tapi ngomongnya saya lebih keren di sini daripada di sana. Karena saya ngomong pakai bahasa Inggris. Dan bahasa Inggris saya kan terbatas. Kecuali kalau ngomong pakai bahasa Batak, lebih mantap gitu ya. Jadi mari ya, dasarnya adalah menyembah. Dan Tuhan itu tidak memerlukan kekuatan kita. Makanya dibilang terlalu banyak orang yang ikut saring. Akhirnya sisa 10.000. Itu pun Tuhan bilang masih terlalu banyak. Coba lihat di ayatnya yang ke-6. Akhirnya jumlah orang yang menghirup dengan, jadi disaring lagi, suruh minum. Ada yang jongkok gini kayak anjing gitu ya. Ada juga yang langsung pakai mulutnya begini. Yang langsung pakai mulut orang ini yang dipilih akhirnya cuma 300 orang. Mengalahkan sekian banyak beribu-ribu orang bangsa Midian. Lalu mengalahkannya pun bukan mereka yang berperang. Orang Midiannya keluarin pisau lalu main tusuk-tusukan sendiri. Memang agak unik. Unik apa yang Tuhan lakukan. Lalu mari kita belajar. Saya kasih judul, temanya adalah From Glory to Glory. Kalau bersama dengan Tuhan kita menyembah Dia. From glory to glory.
From faith to faith. Jadi iman. Glory to the Lord. Alami apa yang dialami oleh bangsa Israel ini. Yang baiknya ya, tentunya kan kita pernah. Coba kita perhatikan di ayat yang pertama. Pasal 6. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kalau dalam bahasa Inggris itu bukan dibilangnya jahat, tapi melawan hukum Tuhan. Against law of God, the Lord of God. Jadi itu hukumnya yang dilawan. Tuhan kan bilang, sembahlah aku membuat perjanjian dengan Abraham, dan aku tidak akan pernah meninggalkan engkau asal engkau tetap menyembah kepadaku. Kira-kira seperti itu. Dan Tuhan berkali-kali marah. Tapi yang namanya Tuhan seperti Bapa. Walaupun anaknya bahasa Inggrisnya baong, tahu baong? Baong itu lebih dari nakal kalau bahasa Sunda. Tapi tetap aja akhirnya Tuhan menolong. Persoalan menolongnya nanti kita lihat apa dia. Lalu lanjutkan. Sebab itu Tuhan, ini dahsyat sekali. Jangan sampai kita terjadi. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka. Bodoh amat lah, terserah lo, kira-kira gitu. Jangan, itu malah petaka buat kita. Kalau Tuhan sampai berfirman, kalau Tuhan sampai mengatakan seperti itu, malah petaka. Karena akhirnya apa? Ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Sebelumnya ada yang 18, ada yang 8 dan seterusnya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Jadi budak lagi so. Karena takutnya. Jadi mereka ini ketakutan sekali oleh bangsa Midian. Padahal seluruh bangsa itu takut kepada bangsa Israel karena ada kuasa Tuhan di sana. Diwakili dengan apa? Kehadiran tabut. Semua raja-raja, semua orang terkenal hampir dilupakan sampai hari ini. Ada satu yang tetap selalu diingat, bahkan bangsa Israel mengambil lambang dari orang ini. Siapa namanya? Daud. Mana Pak Daud? Biasanya nyanyi kan? Daud itu adalah not enough love, but beloved. Jadi dia beloved dari Tuhan, bukan love. Bukan hanya believe but trust. Kenapa? Karena ketika dia melakukan kesalahan menurut saya yang paling jahat dilakukan Daud daripada Yudas yang menjual Tuhan Yesus dan juga Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus. Kenapa? Daud adalah raja yang dipilih Tuhan, tapi dia berzina dengan istri orang, kemudian dia bunuh suaminya walaupun bukan tangannya langsung membunuh. Persoalannya bukan soal dosa kecil atau besar, tapi sikap ketika kita mengalami atau melakukan dosa. Daud langsung bertobat, padahal dia ditegur sama Nabi Nathan. Saudara masih ingat tegurannya gimana? Dia bilang ada 2 keluarga bertetangga, yang satu banyak kambingnya, yang satu cuma satu. Tapi ini lebih berkuasa. Ketika ada tamu, dia bukan potong kambingnya dia yang banyak, tapi dia ambil kambing tetangga yang cuma satu. Lalu, mesti diapain orang ini kan? Mesti dihukum berat. Ya itulah kamu. Habis itu dia langsung minta ampun, tersungkur, bahkan dia dihina oleh istrinya sendiri. Saya pernah mendapatkan kabar satu hal yang kurang menarik. Saya sebetulnya tidak ingin, tapi ini ekstrim mesti saya sampaikan. Dosa itu bukan hanya orang-orang biasa. Pendeta pun berdosa. Ingat, pendeta juga manusia. Ada lagunya, pendeta juga manusia. Bahkan pendeta itu lebih banyak berdosanya. Kalau berzina itu dosa pribadi. Lalu saya langsung tanya sama mereka, karena orang banyak ngomongin. Bahkan di beberapa gereja langsung di-cut, nggak boleh khotbah. Saya bilang ada apa? Saya langsung ketemu orang, saya nggak mau dengar dari orang lalu gosip. Anak Tuhan tidak boleh menggosip. Benar-benar real apa yang Tuhan katakan. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Selebihnya dosa. Tapi ketika dia bilang enggak, ya saya percaya kamu. Habis itu urusanmu. Saya tidak mau ngotak-ngotak kamu, karena kamu adalah biji mata Tuhan. Jadi saudara jangan coba-coba mengutik-ngutik yang di depan ini.
sama yang di belakang sana yang perutnya agak gede. Saya kemarin makan terus juga gede juga nih. Keju, roti yang panjang-panjang gini, so. Yang bisa untuk mukul orang. Panjang banget. Di sana rumahnya di Jamu juga, karena kita tuh tinggal di sekolah Alkitab. Sekolah Alkitabnya mantap. Hamba Tuhan itu biji mata Tuhan. Kalau salah, boleh ditegur, tapi jangan coba-coba untuk menyentuhnya dengan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bukan berarti mereka juga geher, enggak. Mereka punya tanggung jawab besar, menjadi gembala buat jemaatnya. Alkitab bilang apa? Domba mengenal suara jemaat, dan jemaat mengenal suara dombanya. Kalau ada domba yang nggak kenal suara gembalanya, hati-hati. Saya kalau di mall, misalnya istri saya pergi kemana, saya kemana gitu, anak-anak saya kemana, saya ada cara memanggil. Dan kalau suara itu bunyi, dia tahu itulah yayangnya. Saudara tahu janjian aja sendiri. Kalau saya manggil saya gini, nah itu berarti saya manggil istri saya. Nah itu berarti udah kelamaan gak datang-datang. Silakan masing-masing bikin sendiri. Yang penting ngerti. Ketika Tuhan udah marah, itu pasti tahu, saudara. Saya sampai hari ini saya belum berhasil. Saya masih berjuang terus. Saya berdoa, Tuhan. Tadi aja pagi saya lagi berdoa, Tuhan, kamu maunya apa sih, Tuhan? Enggak tiba-tiba nih saya mau ini, bukan, saudara. Saya takut kalau ada suara itu. Tapi intinya Yesaya 32:17 katakan di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran itu akan ada ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Jadi saya yakin kalau ada ketenangan, damai, ini dari Tuhan. Karena Mazmur 37 ayat 5, serahkan sama saya yang akan bertindak, kata Tuhan. Nggak usah ribut sama orang lain, biarin aja lah. Yang penting jangan sesat. Harus ada koridornya, yaitu firman Tuhan. Kalau udah mulai mencong-mencong, hati-hati. Zaman sekarang ini, Tuhan marah itu bukan hanya gara-gara kita, misalnya harusnya ke gereja tapi kita ke disco. Untuk anak-anak. Banyak main handphone juga. Waduh, begini terus. Instagram dan lain itu termasuk menghilangkan waktu Tuhan yang cukup banyak. Tapi itu mungkin nantilah. Kita kembali lagi nih, udah mau selesai. Waktunya mau selesai. Dan selama itu orang berpuasa dan takut kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan karena takut. Pergi ke gunung ngumpet, yaitu gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, nanam, lalu panen, di sini dibilang apa? Datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. 1, 2 orang, 3 orang, coba lihat. Ayat 4. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza. Dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel. Domba atau lembu juga enggak dapat apa-apa. Apalagi manusia. Berikutnya, sebab orang itu datangnya maju dengan ternaknya dan datangnya berbanyak-banyak, multiply, banyak banget. Akhirnya di sini dikatakan lanjut aja. Ayat 6, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat. Yang namanya melarat itu, saya jadi ingat ketika kami baru menikah, saya baru dokter muda, gaji saya 15.000 sehari, tahun 90. Sekali waktu, kami waktu ada lebaran itu kan libur ya, saudara benar-benar gak punya uang. Itu kemarin malam kami ingat berdua sama istri saya. Kamu ingat ya? Kita lebaran, kamu dokter gigi, saya dokter. Gak punya duit. Itulah titik dimana kami benar-benar merasakan Tuhan. Terima kasih. Peristiwa itu mengingatkan kami untuk tahu siapa kamu. Kamu itu sampah. Lagunya, ingatkan diriku, dari mana ku diambil.
Ingat, siapa kita dan dari mana kita diambil. Jangan seperti bangsa yang tegar dan fokus. Udah ditolong Tuhan, diberkati Tuhan, akhirnya diombang-ambing lagi, dihajar sampai melarat. Ya puji Tuhan, setelah melarat diangkat lagi oleh Tuhan. Saya berharap jangan sampai melarat lagi. Nggak enak tuh, beneran nggak enak. Tapi kalau memang Tuhan kasih, ya kita mesti terima. Karena itu mungkin pembelajaran. Percaya saja, Tuhan bilang pencobaan ini tidak akan melebihi kekuatanmu. Ringan. Aku akan memberikan jalan keluar. Ya tapi ketika menjalaninya Tuhan, aduh, sedih banget. Nggak ada orang melarat tuh. Haleluya, saya melarat kan? Itu orang gila. Please, gereja ini perlu support uang, dana. Tapi bukan itu persoalannya. Artinya, kita mesti bekerja. Jangan malas. Mazmur 23 ayat 6. Aku akan tinggal di rumah Bapa seumur hidupku. Betul? Tinggal apa? Tinggal diam. Salah. Bahasa Inggrisnya dikatakan indwelling in the home of my Lord. Indwelling itu bukan diam bengong. Coba saudara cari penerjemahannya. Indwelling itu adalah sesuatu yang aktif, dinamis, dan positif. Tahun 86, saya menjadi dokter muda di rumah sakit Cikini, yang terkenal dengan rumah sakit cuci ginjal. Dokter muda waktu itu. Tapi saya kerjanya nungguin kencing orang. Orang yang sakit ginjal bisa dicuci darah, bisa juga ditembus dari perutnya, namanya peritoneal dialisa. Lalu dimasukin air, kurang lebih 12 jam ditunggu, lalu keluarin lagi, keluarnya udah bau pipis. Bau pesing udah tahu kan, semua pasti tahu lah kalau bau pesing itu seperti apa, sampai sekarang masih ingat kan? Walaupun nggak ada pipisnya gitu. Itu air yang dimasukkan, itu indwelling. Walaupun dia diam di dalam perut ini, dia bekerja. Membersihkan semua kuman-kuman, racun, semua akhirnya dibuang 12 jam. Itulah yang dihendaki oleh Tuhan di dalam Mazmur 23 ayat 6. Diam di rumah Tuhan, seumur hidupku bukan bengong, saudara. Kita menyembah Tuhan. Latihannya sekarang. Puji Tuhan tadi, ada 2 yang membantu luar biasa. Jalan-jalan. Yang lain-lain kan yang masih muda-muda, yang bisa loncat-loncat. Saya ingat juga pemain tamborin sih. Tahun 86 tuh saya main tamborin. Lucu ya laki-laki main tamborin. Tahun 86 pertama kali tamborin masuk ke Indonesia. Istrinya almarhum Pak Yeremia Rim yang membawa. Tapi ternyata akhirnya saya mengundurkan diri karena nggak cocok. Biar bagaimana lebih enakan perempuan yang jadi bayi sudah. Kenapa mereka ini melarat? Intinya karena mereka jahat di mata Tuhan. Jahatnya apa? Menyembah yang lain. Jangan kita menganggap menyembah yang lain itu menyembah Baal, kasih persembahan ke dukun, bukan hanya itu. Sudah. Ketika kita udah mulai mengutamakan yang lain daripada Tuhan, ingat tuh, Tuhan kita itu cemburu. Maka dia bilang, aku serahkan mereka. Jangan, please Tuhan, jangan. Kadang-kadang saya bilang, Tuhan jangan, Tuhan tolong. Kalau boleh kata Tuhan Yesus, selalu daripadaku. Tapi ketika hal itu terjadi, Tuhan harus hadapi. Dan mari kita sama-sama belajar untuk jangan sampai terjadi. Itulah sebabnya preventif itu lebih baik daripada mengobati. Selanjutnya, kita mau kesimpulannya. Sehingga orang itu menjadi sangat melarat oleh karena perbuatan orang media. Ini dia jawabannya. Dia bukan lari terus mengumpet dan sebagainya. Saya masih ingat juga lah peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam keluarga saya. Papi saya itu dulu tentara. Banyak banget duitnya, so. Karena perang, dia pegang duit, karungan duitnya, so. Nggak ada pertanggungjawaban waktu itu. Amnesti juga belum ada, so. Tapi akhirnya habis semua, lalu terjadilah sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Akhirnya sudah tahu, pergi ke dukun. So. Kenapa mesti begini, kenapa mesti ini? Kami ini anak-anaknya melihat. Sampai kita juga kalau sakit itu perginya ke dukun. Saya ingat sekali di Jawa Barat itu kan kental sekali. Adalah dukun gitu.
goblok soalnya. GOBLOK, goblok. Blonski, blon sekali. Waktu itu kaki saya tergilir karena main bola, lalu pergi ke dukun. Pergi ke dukun, udah bayar, udah ya nih minum ini ya, ada minum. Sebelum diminum diludahin dulu sakit. Puji Tuhan lah sekarang udah lenyap gitu ya. Tapi itulah kalau orang udah terdesak. Sekarang kalau ada di antara jemaat ini terdesak, datang kepada hambanya. Tapi juga jangan, Pak Hengki please tolong dong. Saya lagi perlu uang 12 juta. Ya jangan dong, 12 juta. Kalau 1.200 mah saya juga bisa lah. Jadi mesti diukur juga. Jangan mengambil keuntungan pribadi. Padahal sebetulnya kita ini malas. Jangan, indwelling itu aktif, positif dan dinamis. Harus bekerja. Belajar dari semut. Siapa yang tidak bekerja, tidak perlu makan. Enggak kerja aja, udah alkitabiah. Saudara tahu alkitabiahnya enggak bekerja? Mengembang ke kiri dan ke kanan. Saudara mengerti maksud saya? Sorry, bukan mau mengatakan apa-apa, tapi itu penting kan. Karena kita juga mesti jaga kesehatan. Habis ini saya mesti turunin berat badan saya 5 kilo. Kebanyakan makan di Afrika. Apalagi nanti di Israel. Haleluya, saya udah pikir saya makan sayur aja gitu ya. Ini dia jawabannya, ayat 6 terakhir. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Dalam bahasa Inggris bukan shout out, mereka berteriak, Tuhan tolong kami. Saudara ingat peristiwa Nabi Elia dengan 400 Nabi Baal? Kan mereka bertanding. Yang Nabi Baalnya kasih persembahannya, terus dia teriak-teriak sampai mereka menoreh-noreh tubuhnya dengan tujuan supaya Allahnya kasihan sama dia, kemudian datang, kemudian menyambar persembahannya sampai dia nggak ada. Akhirnya Elia mungkin datang dengan bahasa ngeledek dikit. Udah cukup nih. Kok Tuhan lu nggak datang, dia nggak kasihan, emang apa lu udah gini-gini, kira-kira gitulah. Udah. Lalu Elia bilang, sekarang giliran saya. Taruh, kasih air, bikin parit, kasih air, supaya mereka tahu bahwa ada Tuhan di gereja ini. Emang serem juga, saudara. Bayangin kalau ternyata nggak disambar itu, ngumpet langsung. Pak Hengki juga berhenti jadi gembala di sini. Malu, saudara. Itulah iman, saudara. Iman itu nggak bisa diukur oleh orang lain. Hanya saya yang bisa mengukur iman saya berdasarkan intimasi saya dengan Tuhan saya. Itu bos saya. Kalau saya melakukan bisnis bosnya saya, kemudian saya gagal, siapa yang rugi? Yang namanya jelek siapa? Bos saya. Dia tidak akan mau malu. Sehingga berkat Mon Herman bilang, malaikat, berkati dia. Sesuai dengan Mazmur pasal 133. Amin. Kita terima itu, saudara. Sebagai satu iman pagi ini, saya akan dapat berkat itu kalau saya melakukan sana. Dan berserulah orang Israel kepada Tuhan. Saat itu juga, saudara, tunggu lain. Ayat ke-7. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Madian itu, maka Tuhan mengutus orang nabi. Ada jalan keluar sesuai dengan 1 Korintus 10:13 tadi. Langsung dikasih jalan keluar. Akhirnya mereka bisa mengalahkan orang Midian ini. Persoalannya mereka balik lagi. Sampai hari ini pun mereka masih menunggu yang namanya Mesias. Kesimpulannya buat kita semua, kita harus datang kepada Tuhan dengan sikap menyembah. Saya belajar dari orang Jawa, mendorong gitu. Misalnya tuannya di sini dorong, nanti dia kalau mau meninggalkan dorongnya nggak pernah begini, so. Itu namanya mantatin, so, ya. Ya dia sambil ngesot mundur gini, jauh baru gitu sebenarnya. Nggak perlu seperti itu sih, tapi itu sikap. Walaupun mungkin dalam hatinya, itu urusan dia. Tapi sikap hati itu dilihat oleh Tuhan. Makanya firman Tuhan tadi pagi itu benar-benar saya yakin ya, setiap langkah hidup saya itu Tuhan bekerja. Dia bilang hati yang gembira itu membuat muka berseri-seri. Tapi hati
Tuhan nggak ada. Oleh sebab itu mari saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan menyembah Tuhan. Saya minta tolong udah dapat? Kita akan nyanyi pujian ini, tahu ya? You are Alpha and Omega. You are Alpha and Omega. Saya mau ajak semua menyembah Tuhan untuk beberapa menit ini sebelum jam 9. Masuk dalam hadirat Tuhan dengan penyembahan. Lagu ini memang biasa aja. Tapi saya merasakan ketika kita memberikan, we will give Him untuk Tuhan. Dan itu akan menyenangkan Tuhan. Maka Tuhan sendiri akan berkarya. Percaya kepada Tuhan, jangan kepada saya. Ketika bangsa Israel yang berseru, maka Tuhan memberikan jawaban. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Boleh dikasih echo sedikit? You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to. Katakan, Dialah yang awal dan yang akhir. You are Alpha and Omega. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all. We give you all. To glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Saudara-saudara ingat, kata-kata ini katakan Dia itu Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Kata-kata berikutnya kita berikan semuanya hanya kepada Tuhan sebagai sebuah penyembahan, supaya ketika kita mengalami sesuatu, maka Tuhan sendiri akan berkarya. Mazmur 37 ayat yang kelima katakan, percayakan semua kepadaku, maka aku yang akan bertindak. Nggak usah repot dengan yang lain di ayat 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau ada orang berbuat curang, biarin. Mereka akan segera lisut seperti pohon yang kering. Tapi mari kita sampaikan apa yang menjadi bagian kita. Kita nyanyikan pujian. Terima kasih. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are. Katakan, Dia memang Alpha dan Omega dari isi hatimu yang pada dalam. We
We give you all, we give you all glory. Terima kasih Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, berikan kesempatan ini Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Ajar kami Tuhan untuk menyembah di dalam roh dan kebenaran. Hamba-Mu akan berhenti berbicara. Izinkan semua hamba-Mu, jemaat-Mu belajar untuk menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Apapun persoalan kami mau datang kepada-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Biarlah hanya nama-Mu yang melekat dalam hidup kami. Apapun persoalan kami. Jangan biarkan kami bergeser daripada-Mu Tuhan. Tapi kami tetap bersama-sama dengan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Banyak catatan. Contekannya banyak. Terima kasih. Terima kasih namanya Pak Irwan Sinaban, diberkati pelayanan dan keluarga. Ya.